datang di channel Anak STM. Nah, untuk kali ini, Anak STM akan membahas tentang yang namanya resesi. Di tahun 2020 ini, Indonesia sedang mengalami resesi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dan di pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa pada perekonomian rakyat Indonesia. Resesi terkesan sangat menyeramkan, karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar yang membuat kondisi perekonomian semakin menurun drastis. Sebetulnya kalian tahu nggak sih resesi itu apa? Nah, di video kali ini, Anak STM mau menjelaskan tentang apa itu resesi. Dan apa aja sih yang harus kita siapkan untuk menghadapi resesi ekonomi? Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update video terbarunya ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau ngasih info dulu nih, apa itu resesi? Jadi, resesi itu adalah kelesuhan atau kemunduran. Singkatnya, resesi adalah kondisi di mana ada kelesuhan atau kemunduran aktivitas atau produktivitas ekonomi pada suatu negara. Pertanyaannya, apa ada indikator yang menyatakan bahwa suatu negara itu sedang mengalami resesi? Sebetulnya, ada banyak pihak yang mendefinisikan resesi ekonomi dengan definisi yang berbeda-beda. Misalnya, National Bureau of Economic Research mendefinisikan bahwa resesi ekonomi adalah sebagai penurunan aspek ekonomi selama beberapa bulan. 4 aspek tersebut adalah 1. Tingkat pemasukan, 2. Penyerapan tenaga kerja, 3. Tingkat produksi industri, 4. Tingkat konsumsi masyarakat. Nah, dari sekian definisi yang ada, definisi resesi yang paling populer adalah pertumbuhan GDP atau Gross Domestic Product yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Mari kita bahas. Poin pertama, pertumbuhan GDP atau Gross Domestic Product yang negatif. GDP adalah proses produktivitas ekonomi di suatu negara yang dilihat dari 4 aspek, yaitu 1. Konsumsi masyarakat, 2. Belanja negara, 3. Investasi di sektor real, dan 4. Ekspor dikurangi impor. Akumulasi dari 4 aspek ini yang kita sebut sebagai GDP. Makanya, kalau di textbook kuliah, rumus GDP ini ditulis konsumsi ditambah belanja negara, ditambah investasi, ditambah ekspor dikurangi impor. Bingung kan? Terus, maksud dari pertumbuhan GDP itu apa? Pertumbuhan GDP adalah kenaikan angka GDP tahun ini dibandingkan dengan GDP tahun sebelumnya, atau kenaikan angka GDP di kuartal tertentu dibanding dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Kalau pertumbuhan GDP negatif artinya gimana? Artinya, angka GDP di tahun itu lebih rendah daripada angka GDP di tahun sebelumnya. Atau, angka GDP di kuartal itu lebih rendah dari angka GDP di kuartal sebelumnya. Kalau kamu baca berita nih, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2019 itu mencapai 5,02%, yang artinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2019 tumbuh 5,02% dibanding tahun 2018. Poin kedua, sebuah negara itu masuk ke resesi apabila pertumbuhan ekonominya negatif selama 2 kuartal berturut-turut, seperti yang dialami Indonesia di tahun 2020 ini. Yuk, mari kita simak. Di kuartal 1 2020, pertumbuhan GDP Indonesia masih positif, yaitu di angka 2,97%. Meskipun angka pertumbuhannya turun, karena biasanya GDP di Indonesia ini tumbuh sekitar 5% tiap tahunnya. Nah, di kuartal 1 tahun 2020 ini, GDP Indonesia masih tumbuh loh. Jadi, mungkin nggak sih kalau Indonesia ini bakalan masuk ke masa resesi? Mungkin aja, karena di kuartal 2 ini, kondisi GDP Indonesia ada di minus 5,32%. Tapi ada satu hal yang harus kita garis bawahi,
yaitu pertumbuhan GDP yang minus di masa lalu. Jadi bisa dibilang, kondisi resesi ekonomi ini adalah potret ekonomi suatu negara yang sudah terjadi di masa lalu, setidaknya yang sudah terjadi pada 6 bulan ke belakang. Jadi pada dasarnya, resesi ekonomi itu adalah sebuah kondisi yang menggambarkan situasi ekonomi yang sudah kita lewati. Kalau mau bicara masuk ke pasar resesi, analoginya sama kayak pembagian raport di sekolah. Yang mana angka raport itu menggambarkan kondisi di masa lalu, bukan di masa depan. Dan kondisi yang kita alami sekarang baru akan terpotret di raport yang akan keluar beberapa bulan kemudian. Ingat, status resesi itu baru bisa dinyatakan secara pasti apabila kita sudah melewati siklus ekonomi tersebut dan menengok ke belakang. Misalnya saat kita melihat data The Great Recession tahun 2008 atau krisis moneter di tahun 1998. Terus gimana ya kondisi bisnis, ekonomi, dan perdagangan di masa depan? Apa status resesi ekonomi bisa jadi pertanda atau jaminan kalau kondisi ekonomi bakal terpuruk? Enggak juga. Soalnya masa depan itu adalah misteri. Kita nggak bisa tahu secara pasti kondisi di masa depan. Yang pasti, status resesi ekonomi yang muncul didasari dengan kondisi di masa lalu, sementara kondisi ekonomi yang kita jalani sekarang baru akan terekam di data ekonomi di masa depan. Resesi ekonomi yang berkepanjangan akan menyebabkan sesuatu yang lebih parah, yaitu depresi ekonomi. Jadi, apa sih depresi ekonomi ini? Depresi ekonomi ini adalah kondisi resesi ekonomi yang terjadi bertahun-tahun. Ya, semoga aja kita nggak masuk ke depresi ekonomi ya. Karena kita nggak akan pernah tahu masa depan. Nggak ada juga ekonom yang bisa memprediksikan secara pasti sampai hal tersebut sudah kejadian. Sampai sini sudah paham kan? Sebetulnya, apa sih yang bisa membuat negara bangkit dari resesi? Ketika pertumbuhan ekonomi mulai bangkit dan positif, disitulah awal mula bangkitnya ekonomi pada suatu negara. Balik lagi ke definisi GDP yang sudah kita bahas. Kalau pertumbuhan GDP mau naik, berarti 4 aspek itulah yang harus ditingkatkan, mulai dari konsumsi masyarakat, tingkat belanja negara, investasi di sektor real, sampai menaikkan angka ke ekspor. Pertanyaannya sekarang, terlepas dari kondisi resesi ekonomi, gimana sih cara kita untuk menyikapi ketidakpastian kondisi ekonomi, bisnis, dan perdagangan di masa depan? Yang pertama, kita harus cepat beradaptasi dengan kondisi situasi yang baru. Gak bisa dipungkiri, kalau pandemi ini mengubah cara kita menjalani hidup. Mulai dari cara kita berkomunikasi, belajar, berpindah tempat, belanja, mendapatkan hiburan, dan tentunya cara kita bisa produktif mendapatkan penghasilan. Nah, di fase ini mungkin kita udah nggak bisa melakukan tindakan yang sama seperti yang berhasil kita lakukan sebelumnya. Jadi kita harus secepatnya beradaptasi, berinovasi, dan bereksperimen. Bagi mereka yang menjalankan bisnis atau bekerja di industri yang mengharuskan adanya kerumunan dalam jumlah besar, udah saatnya untuk memikirkan kembali model usahanya. Masih mau dipertahankan atau mau beradaptasi dengan cara yang baru? Yang kedua, tingkatkan literasi keuangan sebanyak mungkin. Terlepas Indonesia masuk ke fase resesi ekonomi atau enggak, kondisi pandemi global membawa kita ke suatu ketidakpastian. Makanya, kita harus punya kecermatan dan cara yang baik supaya kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Dan kita juga harus bisa memilih tempat untuk menginvestasikan uang kita dan melakukan perhitungan yang tepat pada keuangan kita. Oke, kalian semua sudah paham kan mengenai penjelasan tadi? Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Anak STM dengan cara subscribe ke channel ini. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!